Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Hai orang-orang yang beriman, sekali lagi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Masyiral muslimin, sidang sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Khutbah Jumat kali ini yang akan saya sampaikan dengan judul Birrul Walidain. Birrul Walidain yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Khutbah ini semata-mata untuk mengingatkan diri khatib pribadi, dan yang kedua untuk para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya kita yang hadir di masjid ini, saya dan bapak-bapak semuanya, belum tentu kita sebagai orang tua, tetapi pasti kita adalah seorang anak. Belum tentu kita sebagai orang tua, tetapi pasti kita seorang anak. Lalu bagaimanakah sikap seorang anak yang soleh kepada kedua orang tuanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, dalil-dalil tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapakmu. Kemudian dalil yang kedua, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, mari kita lihat dua firman Allah ini mewakili sekian banyak ayat dalam Al-Quran
Ternyata kalau bapak-bapak membaca lembaran-lembaran Al-Quran, semua ayat-ayat yang memerintahkan agar menyembah Allah selalu bergandengan dengan birrul walidain. Sebagaimana ayat tentang sholat selalu bergandengan dengan zakat. Kalau bapak-bapak membaca Al-Quran, ketika Allah mengatakan wa aqimus sholah, pasti ayat berikutnya atau ayat selanjutnya adalah wa atus zakah. Wa aqimus sholah wa atus zakah. Begitu juga tentang birrul walidain. Ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya agar menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, pasti ayat gandengannya adalah dan berbaktilah kepada dua orang ibu bapakmu. Selalu begitu di dalam Al-Quran. Allah orang tua, Allah orang tua. Subhanallah, ini menunjukkan pentingnya, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Ayatnya saja tidak pernah dipisah, selalu bergandengan. Yang kedua, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaannya banyak jamaah. Di antara yang bisa saya sampaikan adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama di dalam Islam. Amalan yang paling utama di dalam Islam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa di dalam Islam yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling utama di dalam Islam adalah yang pertama, as-sholatu li waqtiha, yakni sholat tepat pada waktunya. Sholat itu bukan dilakukan dengan sesukanya, tetapi sholat itu harus dikerjakan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, masih banyak kaum muslimin yang mereka meremehkan waktu-waktu sholat. Lalu kemudian Nabi mengatakan, amalan yang paling utama adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan amalan yang terakhir adalah jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua derajatnya di bawah salat dan di atas jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan yang kedua adalah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh sahabat yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu an, di mana dikatakan wasuktullah fi suktil walidain, ridallah fi ridal walidain. Wasuktullah fi suktil walidain, ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ini juga menunjukkan tentang berbakti kepada kedua orang tua mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang anak ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Sebab jika orang tuanya tidak ridho, maka jangan harap Allah pun akan ridho. Betapa besarnya hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh seorang anak. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rumah tangga jika ingin dibebaskan dari segala permasalahan, diberikan solusi jalan keluar oleh Allah, maka berbaktilah kepada orang tua. Maka seluruh permasalahan akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah, mohon maaf ini,
Betapa banyak para suami-suami yang dia lebih mementingkan istri dan anaknya daripada orang tuanya. Betapa banyak laki-laki yang dia ketika ingin membantu orang tuanya harus melalui jalur belakang karena dia takut kepada istrinya. Dia bilang sama orang tuanya, "Ibu, setiap bulan saya bantu. Setiap bulan saya transfer. Pokoknya ibu gak usah ngomong-ngomong. Ibu setiap bulan saya transfer." Kenapa? Karena takut diketahui oleh istrinya. Anak laki-laki hartanya adalah milik orang tuanya. Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud, "Perhatikan wahai laki-laki, dan saya seorang laki-laki seperti Anda. Perhatikan sabda Nabi, betapa banyak laki-laki yang dia lebih peduli sama istri dan anaknya, tetapi dia tidak peduli dengan orang tuanya." Untuk anak laki-laki, bukan untuk anak wanita. Apa kata Nabi? "Anta wa malul milku adik." Kamu, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Sehingga jika orang tua dia datang ke rumah anak laki-lakinya lalu mengambil harta anak laki-lakinya, maka seorang anak laki-laki tidak berhak mengatakan, "Kenapa engkau ambil hartaku?" Tidak punya hak. Orang tua pinjam uang kepada anak laki-lakinya, maka itu kata para ulama berdasarkan hadis yang sahih tidak dikatakan kategori hutang piutang. Jadi ketika ada orang tua meminjam uang kepada anak laki-lakinya, maka itu dikatakan bukan kategori hutang piutang, karena harta anak laki-laki adalah milik orang tuanya. Baktinya anak laki-laki abadi kepada kedua orang tuanya, sedangkan baktinya anak wanita kepada bapak ibunya muakkad. Ketika seorang laki-laki membaca kalimat qabul pada saat akad nikah, "Saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian tunai." Hari itu juga wanita baktinya kepada suami abadi. Surganya wanita bakti sama suaminya. Surganya suami bakti sama kedua orang tuanya. Silahkan bisa dilihat nanti di surat Al-Baqarah. Mereka bertanya tentang nafkah. Allah menjawab di ayat 215. Apa kata Allah? "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka ma sayunfikun." Berikan nafkah itu ke orang tua dulu. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Apakah ke orang tua dulu atau ke istri dulu? Orang tua dulu. Kalau orang tuanya meninggal, maka tetap untuk orang tua. Caranya sedekahkan di jalan Allah, diwakafkan di jalan Allah, diniatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, diatasnamakan orang tua. Sedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Oleh karena itu, maka seorang laki-laki dia wajib mendahulukan orang tuanya, bukan kepada yang lainnya. Betapa banyak kesalahan yang terjadi, yaitu di masyarakat kita, yang mereka lebih peduli kepada orang lain daripada kepada orang tuanya sendiri. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada satupun perbuatan yang bisa menghapus dosa besar kecuali bakti kepada ibunya." Dia bakti sama orang tuanya, penghapus, peluntur dosa besar. Tapi betapa banyak anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Dia lupa ketika dia masih kecil, kotorannya dibersihkan oleh orang tuanya, dibersihkan oleh tangan kanan orang tuanya.
Dia lupa bahwasanya dia dilahirkan di rahim orang tuanya dengan pilihan hidup dan mati. Dia lupa bahwa dia disekolahkan oleh orang tuanya, diurus oleh orang tuanya. Ketika sudah dewasa, ketika sudah bekerja, dia lupa kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak orang-orang yang lupa atau tidak peduli terhadap orang tuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk birrul walidain adalah bergaul bersamanya dengan cara yang baik, berkata dengan keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, tidak mengatakan tidak mengatakan dan seterusnya. Selalu mendahulukan orang tua kita dalam perkataan, dalam hal makan, dalam hal duduk dan sebagainya. Tapi banyak anak zaman sekarang, orang tuanya kalau menasehati langsung dipotong oleh anaknya. Orang tua belum selesai berbicara sudah dipotong. Ini anak durhaka yang seperti ini. Demikian sebagai khutbah yang pertama yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan panjang khutbah kita ini kalau seandainya kita membaca dalil-dalil tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Maka cukuplah apa yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama membuat kita yakin bagaimana besarnya hak orang tua terhadap anaknya. Kemudian perlu diketahui bahwasannya berbakti kepada orang tua bukanlah hanya dengan harta, bukan hanya dengan memberikan uang kepada kedua orang tua kita, bukan hanya dengan berziarah kepada mereka, bukan hanya dengan Anda membuat mereka tersenyum, bukan hanya itu cara berbakti kepada kedua orang tua. Ada cara yang paling besar untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menjadikan diri kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Itulah bakti yang paling besar kepada kedua orang tua kita. Bakti kita tersebut karena harta yang kita berikan kepada orang tua kita, bakti kita tersebut hanya terbatas di kehidupan dunia. Ketika kita ziarah kepada kedua orang tua kita, bakti kita tersebut terbatas pada kehidupan dunia. Akan tetapi ketika kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka pengaruhnya akan terus mengalir bagi orang tua kita. Orang tua kita akan mendapatkan pahala baik dari anak solehnya, meskipun orang tua kita telah meninggal dunia. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matabnu adam inqata'a anhu amalu ila min salas." Apabila anak manusia meninggal dunia, maka seluruh aliran pahalanya terputus kecuali dari 3 hal, diantaranya sedekah jariyah,
kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat yang pernah ia ajarkan kemudian diamalkan oleh orang lain, dan yang ketiga adalah waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka sekali lagi, bakti yang paling besar yang diberikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah ketika dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kedurhakaan yang paling besar yang diberikan anak kepada kedua orang tuanya adalah ketika dia tidak menjadi anak yang soleh dan solehah, yang tidak memberikan manfaat bagi orang tuanya nanti di kehidupan akhirat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib dan jamaah sekalian. Semoga kita tercatat di sisi Allah sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama orang tua kita dan anak keturunan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.